Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Rawan Kece. Seperti biasa, kita akan lanjutkan pembahasan soal matematika OSN tingkat provinsi SMP tahun 2024. Ada dua soal juga di sini ya, yang akan kita bahas satu persatu. Oke, kita langsung saja. Soal pertama, diketahui persamaan seperti ini ya, 1 per X kurang Y kurang Z sama dengan 1 per Y tambah 1 per Z. Banyaknya triple X, Y, Z yang memenuhi persamaan di atas, di mana X, Y, dan Z bilangan prima atau negatif bilangan prima adalah. Oke, kita langsung pembahasan saja. Satu persatu kita buka dulu ini persamaannya ya. Kemudian ini kita kali silang ya, ini bentuk pecahan biasa jadi bisa kita kali silang ya, Z kali ke 1 Y kali ke 1, maka nanti persamaan seperti ini. Nah ya, Y tambah Z per YZ, karena kali di bawahnya dikali ya, ini kali silang saja. Nah ini kita kali silang lagi ya, jadi YZ kali ke sini ya, ini juga kali silang juga ya, atas bawahnya, nanti jadi bentuknya seperti ini. Nah selanjutnya ya, setelah bentuknya seperti ini, nah X sama Y sama Z kita pindah ruaskan ya, jadi nantinya seperti ini. Jadi tinggal X nya saja. Nah nanti kita fokusnya hanya ke YZ saja ya, Y dan Z saja ya. Jadi X otomatis nanti akan ketemu kalau kita mencari nilai Y dan Z nya. Di soal dikatakan X, Y, dan Z adalah bilangan prima atau negatif bilangan primanya. Nah, kita ambil yang satuan bilangan prima yang kecil dari yang negatif dan yang positif ya. Jadi min 7, min 5. Bisa saja kita menggunakan bilangan yang lebih ya, lebih besar dari bilangan yang kecil ini. Nah, dipasangkan Y dan Z, karena pakai Y dan Z ya, yang bisa dikombinasikan. Untuk bilangan prima kecil ini, yang ini ya, ini ada 64 kombinasi. Itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan semua ya. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita ambil yang Y-nya 2, Z-nya 2, sama-sama positif dan terkecil dari bilangan prima ya. Kita masukkan ke persamaan ini ya. Jadi YZ, Y tambah Z. Jadi kalau ini dikali ya, berarti 2 kali 2, yang bawahnya tambah 2 yang ini juga tinggal ditambah. Nah, seperti ini. 2 kali 2 4, 2 tambah 2 4, ini juga 4. Nah, 4 tambah 4 bisa sederhana jadi 1 tambah 4, nanti X nya ketemu yaitu 5. Akhir terjadilah triple X, Y, Z yaitu 5 2 2, dari ini X nya 5, Y nya 2, Z nya 2, jadi 5 2. Nah seperti ini yang diminta dari soal ya. Kita coba dengan bilangan 3 nih, Y 3 Z 3, jadi hanya fokus hanya Y sama Z saja. Kita masukkan ke persamaannya. Y kali Z berarti 3 kali 3, ini juga Y tambah Z 3 tambah 3, ini Y tambah Z 3 tambah 3, jadi seperti ini. 3 kali 3 9, 3 tambah 3 6. Nah seperti ini. Ini sederhana bisa ya, jadi 3 per 2 jadi bilangan campuran, jadi 1 per 2, 1 per 2 tambah 6 jadi 7 1 per 2. Nah ini tidak memenuhi syaratnya ya, tidak bisa jadi triple karena ini bukan bilangan bukan bilangan prima. Jadi untuk YZ 3 ini nggak bisa digunakan. Sekarang kalau pakai negatif nih, min 2 dengan min 2 Y sama Z nya, kita masukkan ke persamaannya. YZ berarti min 2 kali min 2, ini kali min 2 tambah min 2, ini juga min 2 tambah min 2 ya, jadi seperti ini. Jadi min 2 kali min 2 berarti positif 4, ini min 2 tambah min 2 berarti negatif 4, ini juga negatif 4. Nah ini bisa dihitung, 4 bagi min 4 berarti min 1. Oke, min 1 tambah min 4 berarti X nya sama dengan min 5. Jadi ini bisa ya, terbentuk triple, yaitu X, Y, Z berarti min 5, min 2, min 2 ya, min 5, min 2, min 2. Oke, bisa ya, min 2, min 2. Sekarang kalau yang tiganya kita pakai min ya. Jadi min 3 kali min 3, ini min 3 tambah min 3 juga min 3 tambah min 3. Nah, itu ini. Min 3 kali min 3 kan 9, min 3 tambah min 6 juga min 6. Nah, ini sederhanakan, bisa min 3 per 2 bisa, masih bisa sederhana lagi, jadi min 1 per 2, jadi tinggal tambahin, maka X nya adalah min 7 1 per 2. Ini tidak bisa memenuhi syarat
triplenya karena ini bukan bilangan prima ya. Jadi variasi bentuk untuk Y biasanya banyak ya. Kita coba misalkan 2 dengan 5 nih, beda angka sama-sama positif ya, sama seperti tadi 2 kali 5, ini 2 tambah 5, ini juga 2 tambah 5 seperti ini. 2 kali 10, 2 tambah 5 7 ya. Nah 10 sama 7 jadi 1/37, jumlahkan jadi 8/7. Ini tidak memenuhi syarat triple karena bukan bilangan prima. Jadi untuk yang bilangan kecil ada 64 kombinasi ya. Setelah dihitung satu persatu ternyata hanya ditemukan beberapa saja ternyatanya. Ini kita masukkan dulu ya, 2 ya. Ini 2 juga tadi ya, 2 pakai 2 berarti yang tadi udah ya. Ini 4, kalau ditambah kalau dikali 4 setelah dihitung seperti ini jadi X ketemu 5, maka triplenya 5 2 2. Ini juga kalau negatif 2, ini negatif 2 berarti kan tadi berapa? Negatif 4 ditambah negatif 4, ini dikali jadi positif 4. 4 dibagi min 4 tambah 4 berarti tadi negatif 5. Triple jadi min 5 min 2 min 2. Nah untuk bilangan lain ternyata yang bisa ditemukan adalah 2 positif dengan 3 negatif ya. Kalau ditambahkan jadi min 1, kalau dikali jadi min 6. Min 6 dibagi min 1 6 kan ya, min 6 tambah 1 min 6 dibagi min ini min 1 berarti 6 ya. 6 dikurang 1, 6 dikurang 1 jadi 5 ya. Ketemu jadinya 5 min 3 min 2 5 2 min 3 X aja ya. Dibalik min 2 dengan nah seperti ini 3 ditambah ini ya 1 dikali min 6. Min 6 dibagi 1 min 6. Min 6 dikurang 1 min 5 jadi min 5 3 min 2 min 5 min 2 3 gitu ya. X aja ya urutannya ya. Ini juga kalau 3 min 2 nah didapat seperti ini. Jadi min 5 3 min 2. Nah ini min 3 dengan 2 nah didapat seperti ini. Nah dari sekian banyak kombinasi hanya ini yang ditemukannya bentuk seperti ini yang bisa jadi triple bilangan prima mau negatif positif. Jadi total dari hasil kombinasi itu hanya ada 6 triple. Banyak triple X Y yang murni pertama sebanyak 6 triple. Jadi hanya ada 6 ini bilangan. Oke, ini untuk yang nomor 1. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Selanjutnya nomor 2. Nah, ini diberikan dua fungsi dari fungsi f dari x sama dengan x pangkat 3 kurang px pangkat 2 plus 1/9x kurang q. Ini juga fungsi g dari x yaitu x pangkat 3 kurang rx pangkat 2 tambah 1/4x kurang s. Akar fungsi dari x adalah a dan b, sedangkan fungsi g dari x adalah a b b. Jika a b p q r s adalah bilangan bulat positif ya, maka berapakah nilai P tambah Q dikurang tambah S. Oke, kita coba bahas. Pertama, ada dua cara ya yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah cara ekspresi aljabar yang biasa di soal-soal yang menggunakan aljabar. Yang pertama tadi akar fungsi X ya, ini AAB, ini ganda. Nah, jadi kalau diekspresikan dalam aljabar itu seperti ini fungsinya. Untuk akar-akarnya X kurang A, X kurang A, X kurang B. Nah yang dua ini bisa digabungkan jadi pangkat 2 X kurang B. Oke, nah yang ini disederhanakan lagi. Kalau bentuk kuadrat ini kan bentuknya seperti ini, X kuadrat kurang 2X tambah A kuadrat. Ini sifat umum ya, yang udah sering belajar matematika pasti tahu ya. Kemudian X kurang B tetap, nah baru kali silang, ini kali ke sini, ini kali ke sini gitu terus ya, min 2 kali X terus seperti itu. Jadi dia didapat seperti ini, X pangkat 3 min bx kuadrat kurang 2x kuadrat plus 2abx plus a kuadrat x kurang 2ab. Nah baru kita kumpulkan ya. Pertama yang f pangkat 3 tetap, yang ini sama-sama pangkat 2 nanti dijadikan 1. Ini yang pangkat 1 atau tidak pakai pangkat lah, jadi 1 juga konstantanya ini seperti ini jadinya. X pangkat 3 yang ini dikumpulkan jadi seperti ini, 2a tambah b ya, 2a tambah b, depannya min karena ini sama-sama min. Yang ini juga jadi a kuadrat tambah 2ab x. Nah, jadi dikumpulkan seperti ini ya. Kemudian
kita samakan dengan di soal tadi, yaitu x pangkat 3 min px plus 1/8x. Kita balik ini sama-sama min, ini plus yang pangkat yang enggak ada x nya ya, ini min, jadi udah sama. Jadi kita akan dapatkan koefisiennya. Yang ini sama dengan yang P2A tambah B ini sama dengan P, yang x kuadrat ya, x kuadrat berarti P nya yang ini kan ya. Nah, jadi 2A tambah P ini sama dengan P. Yang ini A2 tambah 2A berarti sama dengan 189. Yang A kuadrat B ini berarti sama dengan si I. Nah, dapatlah persamaannya. Oke, ini untuk fungsi f dari x ya. Selanjutnya kita yang fungsi g dari x adalah akarnya nih ya, ganda b nya ya, berarti kita susun langsung seperti ini. Yang b langsung kuadrat aja ya, tidak dipisah seperti ini. Jadi awalnya kan seperti ini juga sama ya, jadi langsung saja ini. Nah, ini kita sederhanakan jadi seperti ini, x kuadrat kurang 2bx plus b kuadrat ya, sifat umumnya, baru dikali pelangi ya, hasil pelanginya seperti ini ya, x pangkat 3 min 2bx hasil perkalian pelangi ya semuanya. Nah, habis itu baru kita kumpulkan juga ini ya, x kuadrat dengan x kuadrat, x dengan x, jadi seperti ini. Nah, 2b plus a ya, x kuadrat, ini juga bukan 2ab plus b kuadrat. Nah, selanjutnya kita emangkan dari soal tadi yang fungsi g dari x ya. Lihat ini 2b plus a ini r, berarti ya 2ab plus b kuadrat ini yang 144, ab ini yang s. Nah, ini karena udah sama tandanya ya, plus min plus min, jadi aman ya. Kita koefisiennya lihat tadi 2b plus a, jadi 2b plus a sama dengan r. 2ab plus b kuadrat itu adalah 144 ini kan ya, yang min ab kuadrat itu adalah yang s ya. Nah, ini cara pertama. Kemudian cara kedua, kita menggunakan rumus beta. Rumus beta itu apa? Ini. Nah, ya. Jadi kalau ada yang pangkat 3, kita harus mencari jumlah akar, jumlah hasil kali 2 akar, hasil kali akar. Jadi kalau jumlah kan tinggal akar-akarnya saja dijumlahnya sama dengan min b per a. Kalau jumlah hasil kali 2 akar, tinggal akar-akarnya dikali, habis dijumlahkan. Kalau hasil kali akar, jadi semua akar dikali sama dengan min d per a. Nah, kita yang fungsi f dulu ya. Berarti kan ini kita cari koefisiennya nih, yang a nya 1, yang ini koefisien b nya sama dengan min p, yang ini koefisiennya C 189, yang ini D ya, miliki. Nah, akar-akarnya akar yang A tadi x1, x2 nya A, x3b. Nah, ini kan kita terapkan dengan rumus beta. Oke, sebelah sini ya. Oke, yang pertama jumlah akar x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan min b per a ya. Jadi ini kan sudah ada x1 x2 x3, tinggal masukkan saja nih. Nah, b nya kan min p ya, b min p per 1. Ini digabungkan jadi a tambah A, 2A tambah B ya. Ini min sama min coret, tinggal P bagi 1, jadi seperti ini. 2A tambah B sama dengan P. Ini jumlah akar. Sekarang kalau jumlah hasil 2 kali 2 akar ya, 2 akar ya. X1 S2 S1 S3 dikali. Jadi ini seperti ini, A tuh kan, AB. Nah, A kali A kuadrat, A kali B AB, ini juga AB, C per A, C nya jadi 189, A nya 1. Oke. Jadi seperti ini. Nah, AB sama AB ini bisa digabungkan jadi 2AB, 189 bagi 1, 189. Nah, dapat persamaan jumlah hasil kali akar. Tinggal yang kali akar, hasil kali akar X1, X2, 3 ya kan ya. Berarti kan AAB ya, D-nya min Q per 1 ya. Nah, seperti ini, min sama min coret, nanti ini jadi AA berarti A kuadrat ya, min sama min habis Q bagi 1 Q. Jadi hasilnya seperti ini, A kuadrat B sama dengan Q. Ini untuk yang fungsi G. Sama yang fungsi dari G juga ya, sama ini A nya sama dengan 1, B nya min R, C nya 144, S, D nya min S. Kita akarnya ini ya, X1A, X2B dan S3B, jumlah akarnya sama seperti tadi, jadi ini A, B, B ya gitu ya. B nya min R nih, B min R, ini min sama min coret, R bagi 1 tinggal R saja. Jadi ini A tambah 2B ya. Nah, seperti ini. Ini jumlah akar, jumlah hasil kali 2 akarnya, jadi A. Nah, seperti ini, AB, ini AB, ini BB, jadi AB B kuadrat, C nya 144 ya bagi 1. Ini gabungkan jadi 2AB B kuadrat
sama dengan 144. Nah seperti ini. Ini jumlah hasil kali 2 akar, karena sekali akar ya udah, ini S1 ini A B B gitu ya, berarti jadi gini. Nah D nya min S nih, min S per 1 min habis, jadi hasilnya adalah AB kuadrat sama dengan SB kuadrat ya. Oke, nah dari kedua cara tadi gunakan saja salah satu metode ini pakai ya, kalau dua-duanya. Jadi di sini hanya memberikan konsep saja kawan ya, biar kalian sedikit memahami. Nah dari kedua cara tersebut dapat hasil yang sama, yaitu P nya sama dengan 2AB ya, ini P 2 tambah B sama dengan P, Q nya juga A kuadrat B ya, A kuadrat B, sedangkan R nya A tambah 2B, ini R A tambah 2B, sedangkan S nya adalah AB kuadrat. Nah ini kan kita masukkan untuk menentukan nilai A dan B, karena yang ditanya adalah P tambah Q dikurang R tambah S, dengan A, B nya ketemu, jadi kita akan mudah mencari nilai P, Q, R, S nya. Oke, kita menggunakan eliminasi sistem persamaan. Jadi yang nilai A pada tambah 2AB sama dengan 189 sama yang ini tadi ya, 2AB plus B kuadrat sama dengan 144, yang hasil ada nilai ya. Karena itu jangan untuk mencari nilai AB nya, jadi hanya dengan bantuan kedua angka ini, dua persamaan ini yang bisa mencari nilai AB nya. Oke, ini kita eliminasi, berarti dikurang. Jadi ini 2AB sama 2AB kalau dikurang habis ya. Jadi tinggal A kuadrat sama B kuadrat. 189 sama 144 juga kita kurang. Nah, jadi seperti ini. Jadi sekali lagi ini 2AB sama 2AB kalau dikurang habis 0. Tinggal A kuadrat sama B kuadrat ya. Nah, 189 dikurang 144 145. Nah, untuk mencari nilai A sama B ini kita butuh faktor dari 45 ya. Faktor dari 45 bisa apa saja ya, bisa 1 kali 45, bisa 3 kali 15, bisa juga 6 kali 9. Nah ini harus dipasukkan, dicoba di sini, karena dikurang berarti yang besar dikurang kecil ya, jangan yang kecil dikurang besar, biar hasilnya positif, karena kita bilangan bulat positif ya. Nah ternyata dari tiga pasang ini yang bisa dipakai itu adalah 9 sama 6. Di sini 9 kuadrat, sini 6 kuadrat. Kenapa? Karena ini 9 kuadrat kan lapas 1, ini 36. Nah, lapas 1 kurang 36 itu nilainya adalah 45 ya. Atau dengan ini kan selisih kuadrat ya, bisa dengan rumus ini. Nah, ini ganti dengan 9 6, ini 9 6 ya. Nah, 9 tambah 6, 9 kurang 6. 9 tambah 6 15, 9 kurang 6 3. 15 kali 3, ini 9 tambah 15, 9 kurang 3, 5 kali 3 45. Jadi bisa menggunakan angka 9 A nya, B nya 6. Jadi kesimpulannya dapat nilai A 9 dan B 6 ya, seperti itu. Nah substitusikan nilai A dan B ini untuk menentukan nilai P, Q. Jadi dimasukkan ke sini nih ya, nilai A B nya. Oke, kita hapus dulu ini. Nah ini ditulis ulang, jadi masukkan ya nilai AB nya. Kalau jadi 2A tambah B, jadi A nya 9, B nya 6, jadi masukkan. Nah gini, 2 kali 9 18 tambah 6, 18 tambah 6 24, masukkan juga ke sini AB nya, dapat 9 kuadrat kali 6. 9 kuadrat kan 81 kali 6, 81 kali 6 berarti 486. Masukkan juga ke R, dapat AB nya 96, masukkan di 2 kali 12 jadi 9 tambah 12, 9 tambah 12 berarti 21. Ini juga A tambah B kuadrat, masukkan nilainya 9 kali 6 kuadrat, 6 kuadrat 36 ya, 9 kali 36 324. Lalu masukkan ke dalam pertanyaannya, P tambah Q kurang R tambah S ya. Nah seperti ini, 24 tambah 48 6 P tambah Q, 24 tambah 486 dikurang R tambah S, 21 tambah 324. 24 tambah 6 berapa? 510. 21 tambah 3 dapat 345. Jadi tinggal dikurang, hasilnya adalah 105 65. Inilah jawabannya dari soal ini ya, bilangan bulat positif, nilai P plus Q dikurang R plus S. Oke, ini pembahasan soal kali ini, semoga bisa dipahami. Silakan komen kalau ada kekurangan atau ketidaktelitian dari saya, mungkin nanti bisa diperbaiki ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.